pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi pendapatan dan beban bank. Nah, pendapatan pada bank itu lazimnya dicatat berdasarkan metode akrual ya. Terus pendapatan dalam bank itu terdiri dari beberapa, yaitu pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank, baik yang merupakan kegiatan utama maupun tidak. Nah, jenis-jenis pendapatan bank sebelumnya adalah pendapatan bunga diakui secara akurat. Accrual, bukan akurat ini, accrual, kecuali pendapatan bunga dari aktiva produktif yang non-performing. Pendapatan dari aktiva yang non-performing hanya diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima, yaitu cash basis. Nanti di soal akan diketahui bahwa aktiva produktifnya itu performing atau non-performing. Nah, jenis-jenis pendapatan bank tuh ada dua jenis, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Nah, untuk pendapatan operasional itu ada yang namanya adalah pendapatan bunga debitur ya. Pendapatan bunga dari aktiva yang non-performing ya, jadi yang non-performing itu tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan sejak aktiva tersebut dinyatakan non-performing gitu. Dengan demikian, bank tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap pendapatan bunga yang telah diakui sebelum aktiva produktif tersebut dinyatakan non-performing. Nah, bunga dari aktiva non-performing yang tidak diakui sebagai pendapatan akan dicatat dalam rekening administratif karena merupakan peristiwa kontingensi. Nah, ini contohnya langsung ya. Misalnya gini, pendapatan bunga debitur performing ya. Pendapatan bunga debitur performing selama bulan Juli dihitung sebesar 100 juta. Sedangkan untuk debitur yang non-performing sebesar 23 juta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Kalau untuk yang performing kita harus dengan metode accrual. Jadi kita catat dulu nih pendapatan debitur yang masih harus diterima, gitu, atau enggak AR lah ya kalau bahasa akuntansinya, pada pendapatan bunga debitur sebesar 100 juta. Nah, ketika menerima hasil bunganya, maka tinggal kas diterima pada piutang pada pendapatan debitur yang masih harus diterima atau pada AR. Itu untuk yang performing. Sedangkan untuk yang non-performing kita harus catatnya sebagai cash basis. Jadi kita mengakui pendapatannya itu benar-benar kalau bunganya itu sudah diterima, yaitu kas pada pendapatan bunga debitur sebesar 23 juta. Nah, untuk yang performing dan non-performing itu adalah berdasarkan dia itu kreditnya itu lancar apa enggak. Kalau misalnya lancar dikategorikan sebagai performing, sedangkan kalau yang tidak lancar dikategorikan sebagai non-performing gitu. Jadi kalau yang non-performing dia sebagai cash basis, maka di sini ada yang namanya tunggakan bunga gitu. Jadi dia karena dia nggak lancar, maka kita mencatat adanya tunggakan bunga gitu. Nah, pada saat sudah benar-benar pada saat benar-benar sudah lunas kreditnya, baru kita catat kas pada pendapatan bunga debitur yang realnya 23 juta. Nah, ada yang namanya adalah provisi. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bunga yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui. Jadi kalau misalnya ada kredit yang disetujui, biasanya ada pendapatan nih buat si bank. Contohnya gini, Bank Mega menyetujui kredit ya kan, PT CVD sebesar 200 juta jangka waktu 5 tahun, provisinya sebesar 0,6% dari pagu kredit dari 200 juta. Berarti ayat jurnalnya gimana? Kas ya kan? Kas pada provisi kredit diterima di muka sebesar 1.200.000 gitu. Nah, tiap bulan si provisi kredit yang diterima di muka ini boleh kita catat sebagai pendapatan kita. Jadi tiap bulan itu boleh ada yang kita akui. Nah, alokasi bulan pertamanya gimana? Ini kan 5 tahun ya kan, berarti kan 12 kali 5 ya, sebesar 60 bulan. Seper 60 kali 1.200.000, maka tiap bulan yang harus kita akui, yang boleh kita akui sebagai pendapatan kita sebesar 20.000. Jurnalnya gimana? Ya udah jurnalnya yang provisi yang tadinya dikredit kita debit, kreditnya adalah pendapatan provisi kredit sebesar 20.000. Jadi ini adalah jurnal untuk mengakui pendapatan diterima di mukanya. Terus yang kedua adalah pendapatan atas transaksi valuta asing, ini kita nggak bahas. Nah, untuk yang pendapatan operasional lainnya, ini kayak misalnya kayak kalau di sini adalah
Kayak misalnya jual beli saham nih. Apabila Bank Omega memiliki 100 lembar saham PT Bank ABC sebesar 100.000 per lembar. Telah dibeli seharga 9.800.000. Kemudian saham tersebut dijual gitu. Nah, berarti kan harga jualnya berapa? 98.500 kali 100.000, 9850. Kita belinya harganya 9.800.000. Berarti kita kan punya untung berapa sih Bang? 50.000. Ya udah, berarti jurnalnya gimana? Surat berharganya sebelah kredit kan 9850, ya kan, terus kasnya yang kita kas yang ya kasnya adalah 9.800.000, maka ini kebalik nih, ini salah nih. Kas yang kita terima adalah 9.850.000, ya kan. Surat berharganya adalah 9.800.000, ya kan. Berarti ada keuntungan sebesar 50.000. Ya, di sini ngerti ya. Jadi surat berharganya yang keluar 9.800.000, ya kan. Kas yang kita terima 9850, yaitu dari 98.500 kali 100, maka ada keuntungan sebelah kredit sebesar 50.000. Nah, terus untuk pendapatan non operasional contohnya adalah menjual aset tetap gitu. Jadi harga perolehannya 35 juta, sudah disusutkan 30 juta, dijual tunai sebesar 7 juta, ya kan? Gimana jurnalnya? Kendaraannya keluar kan 35 juta, akumulasinya keluar sebesar debit sebesar 30 juta, ya kan? Kalau dilihat di sini berapa nih? Berarti kan nilai bukunya 5 juta, kas yang diterima sebesar 7 juta, maka ada keuntungan sebesar 2 juta. Ya. Terus itu untuk yang bank. Untuk yang bank lalu kita akan ke bunga itu untuk yang pendapatan. Sekarang kita ke yang biaya. Untuk biaya itu sebenarnya sama aja kayak yang di mana, kayak yang di akuntansi gitu. Misalnya kayak biaya pegawai, ya udah berarti jurnalnya adalah gaji pegawai, tunjangan kesehatan pada kas. Kalau untuk biaya overall nggak ada yang beda sama akuntansi, semuanya sama nih. Ini adalah contoh biaya kantor. Ya udah berarti biaya entertain, biaya listrik pada kas gitu kan. Untuk biaya penyusutan berarti sama kayak akuntansi, yaitu depresiasi pada akumulasi depresiasi, ya kan. Kalau ini adalah penjualan inventaris, ya kan. Terus udah. Jadi untuk yang biaya nggak ada yang beda sama akuntansi. Untuk yang pendapatan paling bedanya adalah untuk di bank itu adalah adanya pendapatan provisi sama ada pendapatan bunga dari kredit yang non performing sama untuk yang pendapatan bedanya adalah biaya provisi yaitu dari kredit sama biaya bunga dari pinjaman yang debiturnya itu non performing dan performing, ya. Kalau untuk yang non performing kita mengakuinya sebagai cash basis, kalau yang performing kita mengakuinya sebagai accrual basis. Oke, sekian untuk hari ini. UAS saya akan esai lagi seperti yang kemarin, ya kan. Soalnya pun nggak jauh-jauh beda dari contoh-contoh soal yang sudah saya sajikan di tiap pertemuan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.